Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raisa Jaskia. Perkenalkan, nama saya Nizanur Ain Syambing. Perkenalkan, nama saya Hanafi Ramadhani Yahya. Perkenalkan, nama saya Putri Afiza. Perkenalkan, nama saya Nabila Linda Harahap. Perkenalkan, nama saya Sudiaman. Selamat menyaksikan. Pada bagian pertama, terdapat peristiwa mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia akan dibawa kepada SEATS atau Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Los Mountbatten. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan SEATS di bawah bendera ABNY datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan pasukan SEATS yang membawa pasukan ABNY menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa bangsa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Pertempuran Medan Area. Latar belakang. Pasukan Sekutu dan Nika mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion Kanil Medan. Gubernur Sumatera Utara Tengku Muhammad Hasan, TKR, dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Thohir, seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan, menginjak-injak rencana Merah Putih milik pemuda Indonesia. Pada 1 Desember 1945, pasukan Sekutu memasang papan fikset Boundaries Medan Area. Pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica menyerahkan kota Medan pemerintahan Republik Indonesia. Di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Pada tanggal 1945, pasukan Sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Tal tiba di Semarang untuk mengurus tawaran perang Jepang. Pasukan Nika yang membonceng pasukan Sekutu mempersenjatai para pasukan perang Jepang. Jalannya pertempuran Ambarawa. Pada 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan Sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Terjadinya kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle. Pertempuran Ambarawa. Jalannya pertempuran. Pada 20 November 1945 terjadi kembali pertempuran antara Sekutu dan TKR. Akibat pelanggaran kesepakatan oleh Sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang, Letkol Isdiman gugur pada pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. TKR berhasil mendesak pasukan Sekutu. Puncaknya, pada 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Latar belakang pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi untuk melepaskan para tawanan perang Jepang. Lalu, pasukan Sekutu menyebarkan pamflet agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Jalannya pertempuran di Surabaya. Pada 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir AWS Malabi sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertarungan selama 3 minggu, meskipun banyak korban jiwa,
tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Pasukan Sekutu dan Nika mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Perjalanan pertempuran, Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuknya Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat PPKR. Ia juga memperkasai pernyataan petisa yang udah ditandatangani 50 orang lebih pernyataan masyarakat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pertempuran di Bandung. Pada 12 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi Nica tiba di Bandung. Kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada Sekutu. Pada 21 November 1945, TKR para Laskar Perjuangan melakukan serangan di Hotel Hakman dan Hotel Ranger. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk TKR. Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum TRI mengeluarkan strategi atau bumi hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Pertempuran Margarana. Kecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggajati pada tanggal 2-3 Maret 1949, Belanda mengerahkan lebih dari 2.000 pasukannya untuk menggabungkan wilayah Bali ke wilayah negara Indonesia Timur. Jalannya pertempuran, Gusti Rai bersama pasukannya Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nika. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Meskipun sudah terkepung, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan di titik darah penghabisan. Lalu, peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap tanggal 20 November. Pertempuran rakyat di Makassar. Situasi jalanan di Makassar setelah pembantaian oleh Raymond. Sekian penjelasan kami tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.